Sementara itu Kapolri menggandeng PPATK untuk melacak dugaan keterlibatan sejumlah polisi dalam konsorsium 303 dengan kegiatan judi online. Sementara Indonesia Police Watch atau IPW mengungkap laporan keuangan yang diduga berasal dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan konsorsium 303 ke oknum polisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah membentuk tim gabungan untuk mengusut dugaan keterlibatan sejumlah polisi dalam konsorsium 303 dengan kegiatan judi online. Tentunya kami tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian juga muncul isu adanya konsorsium. Kami telah membentuk tim gabungan bersama-sama dengan PPATK untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yang diduga ada kaitannya dengan perjudian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menambahkan, polisi telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus judi online kelas atas dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. 4 kita cekal dengan inisial TN, R, KK, FM, A, dan K. 6 teridentifikasi berada di luar negeri. Kapolri menyebut selama periode Juli sampai September 2022, pihaknya telah mengusut 2.236 kasus judi. Dari jumlah itu, 1.125 merupakan judi online. Total tersangka sebanyak 3.748 orang, 1.516 diantaranya adalah tersangka judi online. Polisi bersama PPATK telah menganalisis 329 rekening dan yang sudah diblokir sebanyak 202 rekening. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengaku mendeteksi aliran dana sejumlah 155 triliun rupiah dari judi online. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, mulai dari oknum polisi, ibu rumah tangga hingga pelajar. Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu ada 155 triliun 459 miliar sekian. Hasil analisis concern Bapak tadi sudah 139 hasil analisis yang sudah kami sampaikan kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya dalam program Aiman, Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap laporan keuangan yang diduga berasal dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan konsorsium 303. Laporan itu diungkap dalam bentuk list bantuan untuk keperluan oknum kepolisian di Mabes Polri yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Jadi 1 bulan Oktober itu 21 miliar lebih, bulan November 24 miliar rupiah lebih. Jadi rata-rata dana konsorsium ini yang diberikan kepada oknum kepolisian itu 20 miliar lebih 1 bulan. Iya, dibagi untuk semua, banyak kegiatan lah. Dari mana Anda bisa mendapatkan ini dan Anda mengatakan bahwa ini adalah data yang valid? Data valid atau tidak, kebenarannya itu kan harus didalami oleh Polri, ya. Bagaimana cara mendalami oleh Polri? Ada waktu yang disebut, ada satuan atau satuan kerja ataupun pribadi. Yang satu itu sedang melakukan kegiatan juga disebut di sini, kan? Betul, betul. Ya, ke Amerika, ya, bulan apa itu? Ada kesatuan disebut. Ya, kalau mereka serius, mereka pasti punya catatan adanya tim yang keluar negeri. Iya. Kapolri dan jajarannya harus mengungkap tuntas dugaan keterlibatan polisi dalam konsorsium 303 dan judi online, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Tim Liputan Kompas TV. Isu judi online konsorsium 303 mencuat seiring penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua.
Indonesia Police Watch atau IPW mengungkap laporan keuangan yang diduga dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan konsorsium 303. Laporan keuangan itu diungkap dalam bentuk daftar bantuan untuk keperluan oknum polisi di Mabes Polri. Apa saja temuan dari IPW terkait konsorsium 303 dan apa yang harus dilakukan Polri untuk mengusut temuan ini? Kami membahasnya dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Arianto, selamat malam Pak Teguh. Selamat malam, Oke. Mbak. Baik, saya ke IPW Pak Sugeng. Pak Sugeng, Anda membuat daftar dugaan aliran uang konsorsium 303 ke sejumlah oknum polisi. Alirannya kemana saja? Apakah sudah jelas dalam list itu yang Anda dapatkan dokumen? Begini, Orang halo, dan kegiatannya? halo. Ya, silakan. Halo, Mbak Cindy ya. Setelah terbentuknya tim gabungan ini, tentunya saya harus menghormati satu proses hukum yang sedang ditempuh oleh Mabes Polri ya. Kita IPW mendukung bahwa Mabes Polri membentuk tim gabungan ini. Ya, jadi menurut saya sudah saatnya hal tersebut hanya dibuka melalui satu proses hukum yang legal. Ya, jadi saya tidak bisa mengungkap lagi. Ini satu prinsip hukum yang harus ditegaskan. Baik. Yang kedua, ya, kan Pak Kapolri sudah mengidentifikasi pelaku-pelaku judi online. Jadi dalam pengungkapan ini, kalau saya melihat harus dulu dibuktikan ini kepada mereka, ya, dibuktikan kepada mereka pelaku judi online dulu. Jangan sampai kepada oknumnya dulu. Kalau oknumnya nanti malah menjadi tidak terarah. Pembuktiannya bisa lemah. Oleh karena itu pembuktiannya diarahkan kepada para pelaku yang sudah diidentifikasi 10 nama. Nah ini oleh karena itu dalam satu proses pengungkapan hukum menurut saya ke arah sana. Baik. Pak Sugeng, tapi kan tadi di program Aiman menyatakan bahwa temuan Anda itu ditanyakan oleh Aiman valid atau tidak. Menurut Anda yang bisa membuktikan adalah polisi. Anda sudah memberikan data atau temuan Anda itu ke polisi untuk ditindaklanjuti dengan seiring Kapolri membentuk tim gabungan? Belum ya. Oleh karena itu saya sangat menghormati proses di kepolisian. Sehingga saya tidak akan membuka ya, dan juga satu prinsip yang harus dikedepankan oleh media juga ya, walaupun data itu saya berikan tidak boleh dibuka nama ya, tidak boleh dibuka nama ya, karena kita menghormati proses penegakan hukumnya nih. Oleh karena itu saya sangat terbuka untuk dimintai keterangan, sangat terbuka. Sudah ada panggilan untuk Pak Sugeng untuk diminta keterangan? Belum ya, belum. Ada. Tapi menurut saya jangan dulu ke arah sana. Menurut saya ya, ini proses pembuktian yang kuat. Jadi itu mana dulu Pak Sugeng? Dimulai dari mana dulu? Pelaku judinya dulu. Kalau misalnya kalau pelaku judinya belum terbukti, pasti penerima dananya akan menyatakan tidak terbukti. Itu urut-urutan pembuktiannya. Baik. Ya. Baik, Kapolri kan menyebutkan kemarin dalam konversinya ada 10 orang yang diduga terkait dengan praktik judi online elit atau kelas atas. Dan semuanya dalam daftar pencarian orang mereka diperkirakan atau diduga ada di luar negeri. Apakah ini sama dengan temuan Anda atau Anda menemukan juga orang-orang ini, 10 orang ini termasuk Saya tidak tahu ya, karena itu inisial-inisial nama. Di antara inisial nama itu ada kemiripan inisial nama dengan skema konsorsium yang ada. Ada inisial nama, walaupun tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Nah jadi untuk satu proses pembuktian yang akurat, tentu kita percaya pada tim gabungan yang memiliki kewenangan dan akses dan perangkat serta akses yang kuat di dalam penyelidikan maupun penyidikan. Jadi itu dibuktikan dulu tuh 10 orang itu dengan inisial nama siapa. Baru kita bisa membuka aliran kepada. Tapi ada kesamaan ya dengan data yang Anda dapatkan? Ada dua ya dari 10 itu ada 2 yang saya lihat ya, baru 2 ya. Saya tidak tahu nama aslinya maupun yang beredar itu seperti apa. Itu
yang tahu Baik. ya penyidik ya. Pak Sugeng sempat menyatakan bahwa Polri harus membentuk tim gabungan untuk bisa membongkar konsorsium 303 ini. Dengan menggandeng PPATK, Anda yakin ini akan terbongkar? Ya kita dukung lah ya, soal bisa terbongkar atau tidaknya kan polisi itu profesional ya, seperti pengungkapan kasus FS segala macam itu kan dari skeptisme masyarakat tinggi. Ya, Tetapi dengan kemampuan profesionalisme polisi kan terbongkar juga, kan begitu ya. Baik, Pak Arianto tadi sudah bergabung juga. Pak Arianto tadi sebelum kemarin Kapolri menyatakan bahwa akan membentuk tim gabungan mengusut isu konsorsium 303, beberapa hari sebelum menyatakan nggak ada tuh 303 atau konsorsium 303. Kemudian ada perubahan dengan statement Kapolri itu. Menurut Anda, sebagai penasihat Kapolri, Anda yakin keberadaan konsorsium 303 ini benar ada? Ya, ini menurut saya ya, ini merupakan satu tantangan bagi Polri ya. Punya kasus Pak Sambo itu kan kemarin mencuat kecurigaan masyarakat. Ini ada data yang ada gitu. Saya ini merupakan suatu tantangan. Ini kesempatan baik bagi Polri untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa polisi memang berniat mau bersih. Yang kemarin dianggap nggak bagus, sekarang kita koreksi. Ini kan kemarin kan diserahkan kepada Satgasus, yaitu kan. Tentunya di bawah pimpinan Pak Sambo itu tidak efektif penanganannya. Karena apa? Yang di wilayah nggak ditindak oleh wilayah, yang di pusat juga ternyata banyak yang terjadi kan gitu kan. Nah sekarang itu dibubarkan Satgasus. Nah konsekuensinya kan harus dijawab itu mengenai data yang kemarin itu beredar itu. Apakah ini benar gitu. Jadi ini polisi harus maksimal nih. Kalau menurut saya tidak cukup hanya dengan PPATK, tapi juga dengan instansi lain yang terkait dengan masalah cyber itu. Misalnya? Kasus ini kan menyangkut pelacakannya itu kan pada masalah cyber ini. Oke. Jadi Anda yakin bahwa konsorsium 303 itu ada? Saya kok menduga ya ada ya pasti ya. Melibatkan pejabat-pejabat Polri? Kalau untuk melibatkan pejabat Polri itu tadi yang harus dilacak dengan pelacakan melalui digital itu gitu. Oke. Baik. Sekarang pelakunya dulu gitu. Kalau menurut saya paralel itu semua yang diperiksa itu adalah untuk pelakunya judi itu sendiri juga dilacak, dan untuk aliran-aliran dana itu yang sesuai dengan temuan PPATK itu harus diklarifikasi ada apa tidak gitu, supaya tidak menimbulkan pertanyaan terus-terusan gitu. Tidak hanya cukup dengan menggandeng PPATK tadi Anda menyatakan, ada harus pihak luar terkait dengan siber ya, karena ini judi online, untuk bisa membongkar konsorsium 303. Menurut Anda siapa pihak? Haruskah pihak luar atau dari internal Polri juga? Dari pihak dalam yang jelas ya, dari Kominfo. Kan itu kan dia akan mengawasi masalah ITE itu. Kemudian juga dari BIN. Itu kan dia juga punya intelijen gitu. Dan untuk di lain kita mesti pakai Interpol karena kan jaringannya kan sampai di luar. Ya. Itu cuma ada, kemudian kita lacak sesuai pakai cara yang tradisional. Saya kira polisi sudah punya kemampuan itu ya. Hanya kadang-kadang kan tidak diumumkan kepada masyarakat bagaimana melacak itu gitu. Pak Sugeng, PPATK tidak cukup untuk bisa membongkar ini menurut Anda? Tadi betul itu ada Kominfo ya yang memantau situs-situs itu kan, situs-situsnya ya. Kalau kemudian intelijen kan kepolisian punya BIK ya, punya BIK Badan Intelijen Kepolisian. Kalau nanti diminta bantuan BIN ini kan sudah lintas institusi ya. Ya. Lintas institusi tentu harus ada kesepakatan dua pimpinan ya kalau dari saran Pak Arianto ya. Oke. Saya tidak tahu akan ada komplikasi seperti apa ya. Karena kalau internal kan kita kemarin tahu ada obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua saja sudah berapa anggota Polri yang kemudian disidang etik. Apakah ini bisa dipercaya kembali untuk bisa membongkar konsorsium 303, apalagi disebut ada sejumlah pejabat Polri yang terlibat? Ya, oleh karena itu Pak Kapolri kan harus kemudian bisa menunjuk orang yang tepat. Ya, kan satkernya itu kan dikendalikan oleh personil ya. Satkernya tidak salah, satuannya teknologinya kan bisa, satkernya ada. Tinggal menunjuk personil yang memang kredibel. Kalau dia dianggap bahwa terlibat
atau tidak bisa menjalankan tugas profesional, tunjuk orang lain. Oke, baik. Baik. Gitu. Pak Arianto, pintu masuk untuk bisa membongkar konsorsium 303 ini bagaimana? Dari mana harus bisa masuk? Ya dari pelacakan digital itu. Tapi ini yang menentukan berhasil apa tidaknya ini tergantung daripada kesungguhan polisi itu sendiri. Sekarang niatnya betul nggak membersihkan gitu. Kalau pakai niat yang betul dan betul-betul serius tuh, saya yakin bisa. Karena itu jejak digital kan nggak mudah hilang gitu saja gitu. Oke. Menurut Anda ini mudah untuk bisa dibongkar? Iya. Tinggal kemauannya itu untuk membongkar ada apa tidak. Kalau enggak ya nanti kan cuma nggak diteruskan. Oke, baik. Pak Sugeng, entry point untuk bisa membongkar konsorsium 303 ini dari mana? Kan sudah diungkap, ada 10 nama, ya sudah jelas itu. Ketika teridentifikasi, maka sebetulnya bisa dikatakan mekanisme kerja internal proses penyelidikan dengan menggunakan teknologi, kemudian satuan-satuan kerja sudah bisa mengidentifikasi. Yang 6 orang ini di dalam negeri kan tinggal dimintai keterangan, ya permintaan keterangan di luar negeri. Kemudian kalau memang ditemukan cukup bukti, bisa melakukan permintaan Interpol dimintai keterangan. Nah sebelum meminta keterangan akan ada data-data yang saya duga sudah dimiliki oleh kepolisian dalam kaitan hasil analisis transaksi keuangan dengan oleh PPATK, ya. Jadi penyebutan nama oleh Kapolri itu bukan tanpa satu proses penyelidikan awal, ya. Ketika sudah diungkap itu berarti ada mekanisme yang sudah dilakukan dan teridentifikasi. Tidak sembarang-sembarang gitu. Akan serumit apa untuk bisa membongkar konsorsium 303 ini? Karena kan kalau kita lihat skema yang beredar di masyarakat sejak Agustus lalu ada nama-nama pejabat Polri di sana. Pejabat tinggi Polri bahkan. Saya mau sampaikan ya. Yang penting adalah para pelaku perjudian ini dulu dijadikan tersangka. Kalau memang cukup bukti, ya. Dari sana kemudian di tracing aliran uang, ya. Apakah melalui PPATK, kalau dalam bentuk transaksi-transaksi menggunakan perbankan, itu pasti nggak bisa mengelak, ya. Dan bahkan PPATK menyebut ada oknum polisi. Ada pakai layer mahasiswa, ibu rumah tangga, itu layer-layer mungkin ya. Itu jejak-jejak yang tidak bisa dihilangkan, dihapus. Dia terafiliasi dengan siapa itu gampang pembuktiannya ya. Yang sulit adalah penerimaan dana dalam bentuk cash, ya. Penerimaan dalam bentuk cash ini yang akan sulit. Oleh karena itu kalau dalam bentuk cash, IPW sudah punya nama-nama ya. Ya, atau seperti apa yang data itu yang sudah diuji kebenarannya, ya, diuji kebenarannya. Dan siap untuk dikonsolidasikan kepada Polri soal itu? Oh iya pasti dong, kan IPW sudah menyampaikan. Baik, Pak Arianto terakhir untuk Bapak, ini kan tadi Bapak menyatakan ini tergantung kemauan dari kepolisian untuk bisa menyelidiki konsorsium 303. Bagaimana untuk menjaga supaya tidak masuk angin, tidak kempes di jalan pada saat penyelidikan ini berlangsung? Ya, menurut saya ini ada dua ranah ya yang berbeda ya. Ini kan yang dipertanyakan oleh rakyat itu kan dua itu. Bagaimana perjudian itu bisa berjalan, keterlibatan oknum polisi yang ada di situ. Nah ini solusi ada dua menurut saya. Satu mengungkap bagaimana perjudian itu tadi, itu didalami bagaimana sana, dan kemudian apa ada itu dibersihkan. Gitu. Saya kira harus dikerjakan oleh polisi, dua itu tugas pokok itu supaya polisi kembali dipercaya oleh masyarakat. Baik, supaya polisi kembali dipercaya masyarakat itu kuncinya. Jadi harus bersungguh-sungguh untuk bisa membongkar konsorsium 303 yang saat ini polemiknya sudah bergulir di masyarakat. Terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Arianto Sutadi. Kita tunggu bagaimana langkah polisi, langkah Kapolri untuk bisa membongkar konsorsium 303 ini.